Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat, qaimin qaimat, jamaah musalla al-mahsudin yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Ta'ala yang mana dengan limpahan karunia dan nikmat daripada Allah kita bisa hadir melaksanakan ibadah, melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan ini, dan kita tanpa terasa sudah masuk kepada hari yang ke-15 dan kita masuk sekarang malam yang ke-16. Yang mudah-mudahan separuh Ramadan yang sudah pergi, semua yang telah kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan separuh lagi yang masih tersisa mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nisfu Ramadan dhahab wa baqi nisfi dhahab. Separuh Ramadan sudah pergi dan separuhnya yang lain itu adalah emas. Separuh Ramadan yang terakhir ini adalah emas. Makanya di akhir-akhir Ramadan kita diminta untuk semakin meningkatkan semangat kita dalam beribadah. Karena di akhir Ramadan inilah Allah meletakkan karunia yang sangat besar, yaitu Lailatul Qadar, yang Nabi suruh mencarinya. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah sungguh-sungguh Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir daripada bulan suci Ramadan. Kenapa Allah letakkan Lailatul Qadar di akhir, bukan di tengah atau di awal? Karena orang itu akan dilihat istiqomah, orang itu akan dilihat berhasil ketika dia bisa menjaga ritme ibadah, bukan yang anget-anget tai ayam, Pak. Semangat di depan, tengahnya kendor, akhirnya kedodoran. Jadi orang yang berhasil itu adalah orang yang menjaga ritme ibadahnya tetap konsisten. Makanya Allah letakkan Lailatul Qadar di akhir. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam ibadah. Dan saya yakin yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan iman. Kalau bukan karena dorongan iman, mungkin kita sudah tidak hadir lagi ke mushola ini. Ya tidak. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga saya yakin mushola ini penuh. Betul gak? Yang tersisa sekarang mungkin hanya tinggal separuh ataupun seperempatnya. Inilah barisan orang-orang yang memiliki keimanan yang baik kepada Allah. Man qama Ramadhana iman wa ihtisaban. Barang siapa yang melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan dilandasi dengan keimanan dan mengharap ganjaran daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Nah, orang-orang yang tetap istiqomah hadir ke mushola, melaksanakan qiyam, salat tarawih, maka adalah orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan yang kuat, insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini tema yang diangkat atau dipilih adalah menggali hikmah nuzulul Quran. Di Indonesia kita mengenal hari nuzulul Quran itu adalah pada tanggal yang ke-17, ya. Diperingati sebagai nuzulul Quran. Walaupun penetapan 17 Ramadan sebagai nuzulul Quran itu
bukan bersifat pasti, hanya bersifat ijtihadiyah. Kenapa para ulama ada yang menyatakan Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan? Kalau kita baca kitab Tarikh Tashri' yang dikarang oleh Syekh Hudoribik, di situ beliau menjelaskan apa alasan para ulama menetapkan 17 Ramadan sebagai tanggal atau malam diturunkannya Al-Quran. Dalilnya adalah dalilnya adalah ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini ayat cerita tentang perang Badar. Yang perang Badar itu memang terjadi pada tanggal ke-17 Ramadan. In kuntum amantum billah, kalau kalian beriman kepada Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yakni Nabi Muhammad. Yaumal furqan, pada hari al-furqan. Yaumal taqal jam'an, pada hari bertempunya dua pasukan besar. Nah, para ulama menetapkan al-furqan di situ, hari al-furqan adalah hari diturunkannya Quran. Karena nama lain daripada Quran adalah apa? Al-Furqan. Nah, itu alasannya. Yaum Al-Furqan, yaitu sebagai hari diturunkannya Quran, dan peristiwa Badar terjadi pada tanggal ke-17. Tapi sekali lagi ini ijtihad. Ya, kalau kita tidak meyakininya tidak jadi masalah. Karena yang penting adalah Quran itu memang diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Itu sudah menjadi kesepakatan semuanya. Karena ada dalam Quran, Syahru Ramadan allazi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah sekalian, tidak ada nama bulan yang lain yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran melainkan hanya bulan Ramadan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, Allah hanya mengatakan arba'atun hurum, 4 bulan yang dihormati. Tapi tidak ada penjelasannya bulannya apa saja. Ramadan disebutkan namanya oleh Allah dengan jelas, tetapi dia tidak berdiri dengan sendiri. Dia diikat dengan proses penurunan Quran. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jamaah sekalian, pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Allah turunkan Quran kepada kita? Tidakkah cukup hanya Nabi Muhammad saja sebagai utusannya? Kenapa mesti diturunkan Quran juga? Bukankah Aisyah pernah berkata tentang akhlaknya Nabi, kana khuluquhu Al-Quran, sesungguhnya akhlaknya Nabi itulah Al-Quran. Bukankah itu tidak cukup sebagai panduan kita? Hanya kita mengkaji tentang Nabi Muhammad? Ternyata itu tidak cukup, jamaah sekalian. Manusia perlu panduan, manusia perlu aturan, manusia perlu dustur, perlu manhaj, dan itulah ada pada Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad tidak bisa hidup selamanya. Beliau manusia biasa dan beliau sekarang sudah tidak ada. Bagaimana seandainya Quran itu tidak pernah turun? Maka pasti manusia akan tercari-cari. Mereka akan kehilangan panduan karena tidak ada satu kitab yang bisa diyakini kebenarannya. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang diturunkan oleh Allah dan dijamin oleh Allah bahwa ia adalah otentik sejak pertama kali turun sampai hari kiamat. Itu tidak terjadi pada hadis Nabi SAW. Allah menyatakan dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran
dan kami yang akan menjaga Quran itu. Ini tidak terjadi pada hadis. Walaupun Allah juga menghadirkan orang-orang istimewa yang mereka berusaha menjaga otentisitas hadis, keaslian hadis, tapi sesahih-sahihnya hadis, dia tidak bisa mengalahkan kualitas kemutawatiran Al-Quran. Maka jamaah sekalian, penting untuk kita senantiasa menjadikan Quran ini sebagai pedoman utama. Nabi hanya sebagai penjelas kepada Quran, tapi yang utama adalah Al-Quran itu sendiri, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hadirin, Quran ini diturunkan kepada kita untuk menaikkan derajat kita agar kita bisa kembali naik ke langit. Ingat bahwa kita semua, kampung halaman kita bukan di Jawa, kampung kita bukan di Sumatera. Kampung kita di mana jemaah? Kampung kita adalah di surga. Karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, dia diciptakan Allah dan berada di surga waktu diciptakan. Maka ketika Nabi Adam buat kesalahan, diturunkan ke bumi, Allah turunkan Quran, Allah turunkan kitab-kitabnya yang lain. Tujuannya apa? Mengangkat kembali derajat manusia yang tadinya direndahkan turun ke bumi untuk naik kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan Quran. Menaikkan kembali kedudukan kita agar kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu di surga. Hadirin, sebelum Quran itu turun, masyarakat Arab adalah masyarakat yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang jauh daripada peradaban, yang disebut dengan masyarakat jahiliyah. Mabuk-mabukan itu menjadi kebiasaan mereka. Judi, berzina, membegal, mengambil hak orang lain, menghardik anak yatim, tidak menghormati wanita, itu merupakan perbuatan yang lumrah di masyarakat Arab sebelum diturunkannya Al-Quranul Karim. Tapi lihat bagaimana setelah Nabi diutus, setelah Quran itu diturunkan kepada orang-orang Arab. Waktu itu Nabi sebagai pembawa risalah berdakwah kepada orang-orang Arab. Apa yang terjadi dengan masyarakat Arab setelah Nabi berdakwah selama 23 tahun? Yang namanya perbuatan-perbuatan yang dulu menjadi tradisi mereka semua hilang, jemaah sekalian. Yang dahulunya mereka biasa berzina, tinggalkan zina. Yang dahulunya mereka sangat gemar minum arak, kemudian mereka tinggalkan minuman arak. Yang dulunya mereka bergemar dengan praktek-praktek perjudian dan riba, semuanya ditinggalkan. Ketika mana? Ketika Allah sudah turunkan Quran itu kepada mereka. Sayyidina Umar, sebelum dia masuk ke dalam agama Islam, dia dikenal sebagai seorang preman, jemaah. Preman pasar Ukaz. Siapa yang gak takut dengan Umar? Semua takut. Sehingga Nabi pernah berdoa, Allahumma a'izzil Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Umar yang mana nih? Yang satu yang dimaksud adalah Umar bin Khattab. Yang satu lagi disebut yang dikenal dengan Amr bin Hisham, yang disebut dengan Abu Jahal. Nabi perlu orang-orang yang seperti ini, yang memiliki kekuatan fisik dan keberanian. Nabi minta kepada Allah. Umar, satu hari dia ingin membunuh baginda Rasulullah. Dia sudah siap dengan pedangnya. Dia ingin mencari keberadaan baginda Rasulullah SAW. Ketika Umar berjalan di kota Mekah dalam keadaan dia sudah sangat marah, ditanya oleh sahabatnya, mau kemana kamu wahai Umar? Aku ingin mencari Muhammad, aku ingin membunuh dia. Apa kata sahabatnya ini? Mau ngapain ente bunuh Muhammad? Adik ente udah masuk Islam loh. Adik ente sendiri, ipar ente udah masuk Islam. Yang tadinya dia mau membunuh Muhammad SAW,
kemudian dia urungkan niat itu, dia berpaling arah mencari keberadaan adiknya yang bernama Fatimah. Kemudian didatangi rumah Fatimah, adiknya ini, diketuk pintu rumahnya dengan begitu keras. Waktu itu di dalam rumahnya Fatimah, adiknya Umar, dia sedang mengkaji Quran dengan suaminya dan beberapa orang yang lainnya. Ketika Umar datang mengetuk pintu rumahnya dengan begitu keras, semua yang ada di dalam rumah ketakutan, jamaah sekalian. Mereka segera melipat lembaran-lembaran Quran yang sedang mereka baca, disimpan cepat-cepat. Kemudian dilobrak pintu itu. Kemudian Umar melihat mereka berusaha menutupi beberapa lembaran-lembaran Quran yang mereka baca. Umar kemudian minta kepada adiknya, serahkan itu kepada saya. Serahkan itu kepada saya. Lalu adiknya bicara kepada Umar, jangan sekali-kali kamu menyentuh lembaran ini. Kalau kamu mau menyentuhnya, bersuci dulu, mandi dulu. Umar preman, disuruh mandi juga deh, Pak. Kata adiknya, jangan pernah kamu sentuh lembaran ini kalau kamu tidak dalam keadaan suci. Disuruh mandi Umar. Ketika dia sudah bersihkan badannya, dia minta lembaran itu dikasih. Lalu dibacakan atau dibaca oleh Umar apa yang ada di lembaran itu. Yang dia baca adalah surah apa? Surah Thaha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Umar yang tadinya sangat benci kepada Nabi Muhammad, sangat ingin membunuhnya, ketika dia baca ayat tersebut, hatinya tergoncang, jemaah. Dia meyakini bahwa apa yang dia baca itu bukanlah buatan manusia, tetapi buatan zat yang sangat agung, sehingga bisa menyusun kata yang begitu indah. Tergoncang hati Umar ketika membaca ayat tersebut. Kemudian dia bertanya kepada adiknya, di mana keberadaan Muhammad? Mau apa kamu mencari Muhammad? Aku ingin masuk Islam. Coba. Umar, bekas preman, orang yang ditakuti oleh masyarakat Arab, garang, secara fisik luar biasa kuatnya. Tapi ketika dia baca Quran, lemah hatinya, jatuh hatinya, dan dia masuk ke dalam hatinya itu cahaya keimanan. Sebab apa? Sebab Quran, jemaah. Sebab Quran. Kemudian dia datangi rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang di situ biasa Nabi mengajar sahabat-sahabat tentang Islam. Diketuk pintu rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Kemudian di dalam rumahnya itu ada pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Ini dua-duanya singa, Pak. Umar singa, Hamzah macan. Singa ketemu macan, kira-kira gimana tuh? Ketok rumahnya. Siapa di luar? Umar. Mau ngapain kamu? Saya mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya kata Nabi, biarkan dia masuk. Umar masuk. Ini yang lain pada siap. Hamzah udah siap pedangnya. Karena yang datang preman. Ini kalau nggak mau ngapain, dia buat apa-apa nih, langsung ditebas sama Hamzah. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad, Sayyidina Umar langsung menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi dengan kehidupan Umar yang dulunya orang ini dikenal sebagai preman, ahli maksiat, banyak perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dia hidup berdampingan dengan Rasulullah, dia hidup dengan panduan Al-Quran. Bagaimana akhir hayatnya Umar? Umar dikuburkan berdampingan dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang mengubah? Allah. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Jadi itu contoh, jemaah, bagaimana Quran itu bisa mengubah keadaan hidup seseorang. Bukan hanya kehidupan Umar, kehidupan masyarakat Arab secara keseluruhan itu berubah ketika mereka mendapatkan bimbingan daripada Al-Quran.
Semua perbuatan maksiat yang dahulu mereka lakukan, kemudian mereka tinggalkan pelan-pelan. Yang dulunya mereka itu sangat gemar minum arak. Hamzah itu dikenal sebagai sahabat yang suka minum arak. Abbas begitu juga dikenal sebagai sahabat yang suka minum arak. Tapi ketika turun ayat yang berbunyi innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ketika turun ayat itu, apa yang terjadi jamaah? Arak-arak yang dikumpulkan di rumahnya Abbas itu dituangin semuanya. Semua arak yang ada di kota Madinah semua dituangkan, sampai disebutkan dalam riwayat Madinah itu banjir dengan air arak. Kenapa? Karena mereka sangat mematuhi Al-Quranul Karim. Berkah Madinah yang dahulunya disebut dengan kota Yathrib. Apa kota Yathrib maksudnya? Kota yang penuh dengan celaan, banyak penyakit di situ. Kemudian Nabi datang ke kota Madinah dengan hidayah Al-Quran, mengubah keadaan masyarakat itu yang tadinya disebut masyarakatnya sebagai masyarakat yang terbelakang, jadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang penduduknya hidup dengan tamadun, dengan kebudayaan dan peradaban yang sangat luar biasa maju. Dari kota inilah kemudian berkembang Islam ke seluruh pelosok dunia. Umar telah membawa Islam jauh sampai ke negeri Syam, jauh sampai ke negeri Persia. Kemudian berterusan Islam itu berkembang. Dengan sebab apa? Dengan sebab Al-Quranul Karim. Nah, jamaah sekalian, kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Nabi pernah mengadu kepada Allah, yang ini diabadikan dalam Quran dalam surah Al-Furqan. Nabi berkata, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ar-rasul berkata, Nabi Muhammad SAW, dia berkata kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Mereka telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Nabi mengadu kepada Allah dengan sikap kaumnya yang mereka tidak mau beriman dengan Al-Quranul Karim. Kalau dibacakan Quran mereka menutup telinganya. Kenapa? Takut terpukau dengan keindahan Al-Quranul Karim. Nabi mengadu kepada Allah. Nah, jamaah sekalian, ayat itu kita masih bisa baca dalam Quran. Jadi kalau dia ada di dalam Quran, itu tidak lagi menjadi sebagai satu cerita. Memang ayat tersebut turun menceritakan keadaan di mana Nabi menghadapi kaumnya yang mereka mengabaikan Quran. Tapi kalau kita baca sekarang, maknanya apa? Maknanya ayat itu harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita saat ini. Bisa jadi kita termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mengabaikan Quran. Dan kalau itu terjadi pada diri kita, kita termasuk kelompok manusia yang dikeluhkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka bagaimana kita nilainya bahwa kita ini betul-betul mengabaikan Quran ataupun tidak? Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat tersebut. Di antara bentuk perbuatan manusia yang mengabaikan Quran apa saja? Di antaranya apa? Tarku ilmihi wa hifzihi min hujranihi. Orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mencoba menghafalkan Quran, itu termasuk orang-orang yang mengabaikan Quran. Tarku ta'allumihi wa tadabburihi min hujranihi. Orang yang gak mau mengkaji Quran, yang gak mau mentadabburi Quran, itu termasuk orang yang mengabaikan Quran. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Maka jamaah sekarang, kita lihat keadaan kita. Ada gak di antara kita yang sampai saat ini masih belum bisa baca Quran? Kalau itu ada dan itu adalah diri kita,
kita harus perbaiki. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kita masih gak bisa baca Quran, Pak. Karena orang yang tidak mau mempelajari Quran sehingga dia gak bisa baca, itulah di antara orang-orang yang mengabaikan Quran. Ya Allah. Nanti kalau dia bertemu dengan Nabi Muhammad, dia akan jawab apa ketika Nabi tanya, kenapa kamu gak bisa baca Quran? Padahal waktu yang Allah kasih kepada semua orang itu sama, jemaah, sama-sama 24 jam. Kenapa mereka yang akrab dengan Quran bisa, sedangkan kita tidak bisa? Kita alasan, ya Allah, ya Rasulullah, saya sibuk, banyak urusan yang saya kerjakan, jadi saya gak sempat baca Quran, gak sempat belajar Quran. Nabi dengan mudahnya akan menunjuk sahabat-sahabatnya yang mulia, yang mereka jauh lebih hebat daripada kita. Kamu katakan kamu sibuk, apa pekerjaan kamu? Ditunjuk sahabatnya Uthman, ini adalah sahabat saya yang dia businessman, dia usahawan, konglomerat, urusan dunianya banyak, dan dia juga pemimpin. Tapi dia sempat baca Quran, dia sempat mengkaji Quran. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Duitnya banyakkan siapa? Duitnya kira-kira banyak kita, banyakkan Uthman. Kalau duitnya banyakkan Uthman, kenapa dia bisa, kita tidak? Nanti akan jawab begitu. Kita mau jawab apa lagi? Alasan apa lagi? Maka jamaah sekalian, kalau Allah masih izinkan kita hidup di dunia ini, masih Allah kasih nikmat sehat, nikmat kesempatan ngaji, biar bisa baca Quran. Jangan jadi buta huruf Quran sampai mati. Jangan sampai begitu. Tanggung jawab kita terhadap Quran itu luar biasa. Dan kalau kita menjadi orang yang bisa baca Quran, ya Allah, keberuntungan besar pada bulan Ramadan ini. Kita bisa dapat pahala yang begitu gampang dengan sebab baca Quran. Nanti pada hari akhirat, Quran yang selalu kita baca, dia akan memberikan syafaat kepada ahlinya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai imamnya, dia jadikan Quran berada di hadapannya, dipimpin oleh Quran, qadahu ila jannah. Quran ini akan memimpin dia masuk ke dalam surganya. Surganya Allah. Wa man ja'ala al-Qur'ana wara'a zahrin saqahu ila an-nar. Barang siapa yang menjadikan Quran itu berada di belakangnya, tidak dikaji isinya, tidak dipelajari Quran itu, nggak pernah dibaca, dia nggak bisa baca sampai mati. Handphone dia baca terus, WhatsApp dia baca terus, Quran dia nggak baca. Itulah orang-orang yang mengabaikan Quran, yang membelakangi Quran. Quran ini akan menuntut dia pada hari kiamat. Ya Allah, ini orang nggak pernah baca saya. Ini orang gak pernah mengkaji saya. Jangan biarkan dia masuk ke dalam surga. Ya Allah, itu tanggung jawab kita terhadap Quran, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau kita jadi orang tua, didik anak kita biar menjadi orang yang cinta kepada Quran. Kalau mau sekolahin sekolah yang memang betul-betul mengutamakan Al-Quranul Karim. Jangan hanya mengutamakan gedung yang bagus, fasilitas yang bagus. Jangan cuma karena itu. Lihat apakah sekolah tersebut menitik beratkan kepada Quran ataupun tidak. Karena itu penting. Ya, kalau anak kita jadi alasan jadi salah seorang pencinta Quran, ahli Quran, orang tuanya nanti bahagia di akhirat. Man qara'al Quran wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yawmal qiyamah. Damuhu ahsanu min dami syamsi fi baitin min buyutillah. Barang siapa yang membaca Quran, yang dia juga mengamalkan isinya, orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab siapa? Sebab anaknya. Yang mahkota itu cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari yang menyinari rumah-rumah yang ada di bumi. Itu yang baca siapa? Yang baca anaknya. Yang ngamalin siapa? Yang ngamalin anaknya. Kenapa orang tuanya bisa dapat keutamaan seperti itu?
Karena tuh anak bisa baca Quran, tuh anak bisa ngamalin Quran, sebab orang tuanya yang mendidik dia agar jadi orang yang cinta kepada Quran. Tuh Masya Allah. Makanya kita jadi orang tua, jadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang betul-betul jadi pencinta Al-Quran. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang akan disampaikan ini ada manfaatnya. Kita semakin punya kesadaran untuk mendekatkan diri dengan Quran. Kita perlu cari bantuan sebanyak-banyaknya nanti di akhirat. Dan di antara bantuan yang paling bermanfaat adalah bantuan daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya akan mati dalam keadaan orang-orang yang mencintai Quran. Di dalam kubur kita diterangi oleh Al-Quran. Ketika melintas di atas sirat, kita dibimbing oleh Al-Quran. Masuk surga nanti dengan syafaat daripada Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan kita semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, assalamualaikum